Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan memaparkan tugas yang telah saya kerjakan dari mata kuliah struktur baja 2, di mana saya akan merencanakan gedung 3 lantai dengan struktur baja dan nantinya akan dijadikan sebagai gedung sekolahan yang berlokasi di Pontianak. Mungkin dalam video ini saya akan menampilkan PowerPoint dan juga pemodelannya di akhir. Nama saya Andri Rizky Fajar Prayoga dengan NIM 241161125. Untuk spesifikasi gedungnya 3 lantai, strukturnya SRPMB, fungsi gedungnya untuk sekolahan, dan bebannya bekerjanya itu beban mati, beban hidup, dan juga beban gempa. Untuk data perencananya, lokasi di Pontianak, tinggi lantainya, jumlah lantainya ada 3 lantai, tinggi antar lantainya 4 meter, lebihnya seperti itu. Untuk materialnya, pakai jenis penampak IWF dan HWF, jenis bajanya PJ41. Nah, untuk geometrik bangunannya, di sini dalam tugas saya kerjakan terdapat 4 portal ke arah X dan 3 portal ke arah Y. Bentangnya 8 meter untuk arah X dan arah Y 6 meter, 3 meter untuk koridor dan 6 meter. Untuk geometrik bangunannya di sini tipikal dari lantai 1, lantai 2 dan atap itu tingginya 4 meter. Selanjutnya ini untuk penampangnya saya menggunakan IWF dan juga HWF menggunakan katalog dari PT Gunung Garuda. Nah, ini untuk asumsi awal. Untuk asumsi awal saya menggunakan IWF 350 x 175 untuk bentang panjang untuk balok induk, dan bentang pendeknya 300 x 150. Balok anak juga sama, dan untuk bentang di koridornya memakai 200 x 100. Untuk kolomnya saya memakai HWF 400 x 400. Nah, untuk asumsi awal juga saya mengasumsikan plat lantai sebagai slab 12 cm. Untuk ini untuk datanya dan materialnya menggunakan beton K300. Ini hasilnya. Nah, untuk orientasi kolom, jadi saya putar kolom yang sini, ini dan ini supaya menjadi ke sumbu kuatnya ke arah X, karena nantinya akan dijadikan portal ini akan dijadikan sebagai beban penahan gempa, elemen penahan gempa di sini. Nah ini seperti yang bisa dilihat untuk arah Y, portal ini akan dijadikan penahan gempa, dan portal ini juga arah X ini arah Y akan dijadikan elemen struktur elemen penahan gempa. Nah, masuk ke pembebanan. Untuk pembebanan yang dalam tugas ini digunakan beban mati, beban hidup, dan juga beban gempa. Untuk beban matinya ada berat sendiri, otomatis masuk setelah kita memasukkan material, dan beban mati tambahannya itu 162 kg. Ini didapatkan dari SN pembebanan. Untuk ini 250 kg digunakan untuk dinding pada balok dikali 4 meter tinggi bangunan. Untuk beban hidup ini ada beban ruangan, ada koridor, dan cantilever atap dam. Nilainya masing-masing berbeda, tapi pada tugas kali ini saya tidak memakaikan cantilever. Untuk beban gempa hanya masukkan respons spektrum yang diambil dari Puskim, web Puskim. Nah, masuk ke pemodelan. Untuk beban mati tambahan tadi saya menggunakan beban ini yang diambil dari SNI. Ini untuk atap dan ini untuk lantai 1 dan lantai 2. Lantai atap tidak memakai keramik, spesi, dan pasir. Hanya ini saja 18 dan 25. Untuk ruangan 162 kg. Next, untuk beban hidup kita masukkan juga beban yang tadi. Untuk atap lebih kecil ya, 100 kg per meter persegi. Ini untuk atap, ini untuk lantai 1 dan lantai 2. Untuk beban mati tambahan pada dinding itu dimasukkan ke balok yang ada dindingnya. Ini dilihat dari denah arsitektural. Jadi kita tahu ruangan mana saja yang ada dindingnya. 250 kg dikali 4 itu tinggi dari bangunan. Next, beban gempa. Nah, ini
kurva yang respons spektrum yang didapat dari Puskim. Di sini juga didapat SS, S1 dan T yang didapat dari Puskim, dan kita masukkan ke program ETABS. Nah, untuk analisis struktur, di awal saya mengasumsikan sebagai plat lantai itu sebagai slab 12 cm. Di sini dirubah menjadi deck 15 cm. Selain itu juga karena sudah diubah menjadi deck, saya membuat dua struktur, yaitu komposit dan non komposit. Untuk non kompositnya itu ada di sini, di portal penahan gempa. Di sini ini. Nah, di situ dijadikan non komposit, dan sisanya saya jadikan komposit menyatu dengan deck. Fungsinya nanti untuk menahan beban gravitasi. Nah, setelah dijadikan komposit dan komposit, dirubah juga sudah menjadi deck plat lantainya. Kemudian bisa dicek modal. Untuk modal 1, ini modal 1 depan belakang, ini modal 2 pinggir samping, dan ini modal 3. Nah, dan sudah dicek modalnya juga, kita bisa memunculkan gaya dalam. Gaya dalam di sini berdasarkan kombinasi yang terjadi, dan kombinasi yang saya buat adalah 10 kombinasi. Hasilnya ini untuk kolom diambil nilai P, di short berdasarkan nilai P, nanti diambil juga V2, V3, M2, M3. Kalau balok mungkin di short menurut M3, dan diambil juga M2. Nah, ini rekapannya untuk gaya dalam kolom lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini untuk komposit, balok komposit, dan balok non komposit sudah saya rekap juga sini dan dimasukkan ke laporan. Nah, masuk ke sini analisis rasio kapasitas, atau di sini juga dicek dimensi apakah melebihi kapasitas atau tidak. Awalnya asumsi saya balok induk itu kan 350 kali 175. Nah, ternyata di situ melebihi kapasitas, warnanya menjadi merah. Maka saya rubah menjadi HWF 400 kali 400, dan alhamdulillah hasilnya menjadi biru. Di varial juga sudah menjadi seperti ini, dan rasio kapasitas juga sudah saya munculkan. Lanjut, nah ini juga untuk komposit beam. Di sini, nah ini 350 kali 350 sudah saya rubah. Sudah varial juga dicek. Ini rasio kapasitasnya juga sudah saya munculkan. Nah, mungkin selanjutnya saya akan menampilkan ETABS-nya. Saya akan coba menampilkan ETABS. Nah, mungkin di sini akan saya di kombinasinya sudah add. Ini sudah sih, jadi kita bisa cek. Untuk stilnya dulu kita cek. Kita cek dulu. Nah, ini hasilnya masih biru, dan kita ini varial juga berapa set. Nah, ini still frame ya, mas, tidak ada yang merah. Kita coba sekarang. Oh iya, tadi lupa. Coba ini aja, komposit design. Sekarang yang komposit kita cek juga. Nah, ini non kompositnya udah berarti jadi hitam. Cek. Nah, ini warnanya sudah berubah, tidak ada yang merah maksudnya. Kita varial juga, varial persen. Nah, tidak ada yang merah sudah, karena sudah diganti. Awalnya juga ada yang merah, tapi saya ganti untuk balok induknya. Nah, ini mungkin langsung ke munculkan rasionya.
story. Nah, ini story. Nah, ini rasionya sudah dimunculkan juga. Nah, mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk dosen telah membimbing dan memberi materi mengajari untuk saya bisa mengerjakan tugas perencanaan Belajar 2 ini. Akhir kata mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dari perjalanan